Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idhahu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun jamil asatidatul kiram, yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita mukarram Ustaz Yasna. Mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan sehat panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah. Juga guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz Hermawan, mata Allah bituli hayati wa nafa'ana dulu. Yang saya hormati guru kita Ustaz Robaini, guru kita Ustaz Dr. Sugiarto, tak lupa Akhil Mahbub, saudara saya, guru saya Mukarram Ustaz Abdurrahman Al-Hafidh. Mudah-mudahan beliau juga diberikan keberkahan oleh Allah. Al-Mukarram Ustaz Baziani, Ustaz Muhammad Rusli, Ustaz Ahad, juga asatidah lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para guru-guru sekalian. Kita doakan guru-guru kita, ustaz-ustaz kita sehat semuanya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmunya manfaat untuk kita semuanya. Juga sahibil bait, sahibil musibah Al-Mukarram Bapak Haji Edi Purwanto, mudah-mudahan beliau beserta keluarga diberikan sehat panjang umur dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan seluruhnya diberikan ridha dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita doakan terkhusus buat ibunda dari Bapak Haji Edi serta mertua dari Bapak Haji Edi. Mudah-mudahan keduanya diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadah semasa hidupnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan telah dikumpulkan kembali dengan keluarganya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur karena kita masih diberikan sehat. Salawat salam semoga tercurah limpahkan ke hariban Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umat yang telah mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada begitu banyak hadis mengenai kematian, juga begitu banyak ayat Quran yang menceritakan, menjelaskan tentang kematian. Tadi pagi saya baca satu hadis berkaitan dengan Arba'in Nawawiyah. Meskipun hadis ini derajatnya dhaif, tetapi karena banyak riwayat yang sama menceritakan hadis tersebut, sehingga derajat hadis ini menjadi hasan li ghairi. Kalau nggak salah gitu Ustaz. Allah Subhanahu wa taala. Ada ketika seseorang hafal dengan hadis, Allah Subhanahu wa taala ba'athahullah, maka Allah bangkitkan dia syafi'an wa syahidan. Syafi'an wa syahidan, dibangkitkan dalam keadaan diberikan atau menjadi orang yang mendapatkan syafaat, dan dijadikan dia sebagai orang yang syahidah, yang maknanya bisa kategori orang yang mati syahid, maknanya bisa dikategorikan sebagai orang yang menjadi saksi untuk orang yang lain.
Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata segala amaliyah hidup yang Allah berikan kepada kita hari ini diperuntukkan hakikatnya sebagaimana Allah sampaikan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ketika seseorang diperintah oleh Allah untuk melaksanakan ibadah, paling tidak pertama Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah bisa membedakan antara diri kita dengan makhluk lainnya. Kucing sholat nggak kucing? Nggak ada. Apalagi beruk, ya kan, ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi binatang nggak melakukan ibadah, maka manusia karena memang raqaballahul malaikata min aqlin bila syahwah wa raqabal bahaim min syahwatin bila aql wa raqabna adam min ilayhima. Allah ciptakan malaikat dengan akal, nggak pakai hawa nafsu. Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan binatang dikasih hawa nafsu, nggak dikasih akal. Tapi Allah ciptakan manusia, akal dikasih, hawa nafsu pun dikasih. Maka pantas kalau kemudian Allah pun sampaikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia itu dalam bentuknya dulu, bentuknya saja sudah sempurna. Dalam bentuknya sudah sempurna. Allah kasih diri kita ini berupa daging, darah jadi satu. Supaya darah enggak ampar-amparan, ya Allah Subhanahu wa taala ditutup dengan kulit. Daging sama kulit kalau enggak ditulangin rubuh. Dikasih tulang. Tulang kalau enggak diikatin rontok hadirin. Dikasihlah urat-urat. Dan subhanallah, ini Allah kasih kita punya tubuh elastis, menyesuaikan situasi dan kondisi. Dulu waktu masih kecil, kulit kita kecil dulu, ya. Kalau misalkan itu kulit segitu-gitunya, waktu kecil ya kulit segitu, pas kita gede kulit masih segitu, robek kita ada, ya enggak? Atau misalnya dulu waktu orang udah dikasih kendor nih, ya sengaja emang digedein kulitnya supaya ntar gede udah nggak ganti kulit lagi. Misalnya subhanahu wa ta'ala kurang pantas juga dilihat. Tapi subhanallah, Allah ciptakan manusia dengan begitu sempurna, bahkan dengan begitu detailnya Allah ciptakan itu. Nah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan hal yang demikian ma'asyiral hadirin bukan sekedar untuk senang-senang hidup kita, tetapi ada tugas. Karena setiap kita kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap kita bakal merasakan yang namanya, bakal mencicipi yang namanya kematian. Apalagi kita paham sifat dunia itu fana, berubah. Dulu kecil jadi gede, dulu muda jadi tua, dulu cakep. Nah, itu harus subhanahu wa ta'ala. Jadi sifatnya berubah, nggak bisa terus-menerus ada. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kasih kesempatan kepada kita. Makanya ketika seseorang melakukan apapun harusnya diniatkan untuk ibadah. Pemahaman ibadah bukan sekedar gelar sajadah kemudian kita zikir dari subuh sampai ketemu subuh, enggak ada. Lah mampus kita nggak makan-makan. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan kalau kita buka bab tentang kurban misalnya, orang yang berjalan kaki menuju tempat hewan kurban untuk beli kurban, itu jalannya dianggap zikir, jalannya doang tuh. Nah subhanahu wa ta'ala, bahkan sampai tawar-menawarnya itu dianggap zikir, tawar-menawar. Jangan kebanyakan zikir di situ mah, jadi nggak jadi beli. Nah subhanahu wa ta'ala.
Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallahnya ketika kita hadir di majelis ini, majelis yang subhanallah komplit sudah. Kenapa dianggap komplit? Hari ini kita hadir satu di majelis Quran. Apa yang dibaca? Yasin. Kemudian kita hadir di sini disebut majelis zikir. Kenapa? Tadi sama-sama kita membaca tahlil, tahmid, tadzkir. Kemudian di sini juga dikatakan majelis ilmu, subhanallah, subhanahu wa ta'ala. Ini karena memang sedikit banyaknya kita pulang bawa pengetahuan. Dan yang keempat, ma'asyiral hadirin, ini majelis silaturahmi. Ketika kita hadir untuk bersilaturahmi, maka kata Nabi ditambahin rezekinya. Baru nyampe udah ada baru nyampe itu subhanahu wa ta'ala. Ya, kue ada ini segala macam. Tuh subhanallah. Kita enggak mesen apa aja ini. Pesen enggak WA? Pak Haji tolong sediain jeruk. Mesen enggak? Kan enggak ya subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah dorong Pak Haji. Kemudian karena asbab silaturahmi, Allah tambahin rezeki kita. Mana tambah umurnya? Ada subhanahu wa ta'ala. Nambah umurnya kita jalan kaki. Ada istilah, saya pernah iklan, ada iklannya. Iklan 1000 langkah apa tuh? Mencegah osteoporosis. Ya enggak tuh? Ada subhanahu wa ta'ala. Nih kita udah lumayan melangkah kita dari depan karena kita pakai motor sih. Ya, tapi kan lumayan tuh, ada subhanahu wa ta'ala. Bergerak kita, orang yang rajin bergerak untuk kebaikan itu penuh keberkahan. Sebab al-harokah barokah. Bergerak itu keberkahan, apalagi bergeraknya menuju kebaikan. Nama ma'asyiral hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa untungnya kita hadir di majelis yang subhanallah komplit ini, ma'asyiral subhanahu wa ta'ala? Untung dunianya jelas, untung akhiratnya paling tidak. Pertama, kita lihat guru-guru kita niat doang nih, guru-guru kita itu pahalanya luar biasa ya subhanallah. Itu baru niat, apalagi salaman, apalagi minta doanya. Subhanallah, itu jauh lebih banyak keberkahan yang Allah limpahkan kepada kita. Jadi ma'asyiral hadirin rahmati Allah, akhiratnya apalagi syafi'an, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hadir di majlis-majlis yang kayak begini, orang yang hadir entah apalah namanya, entah itu 3 hari, entah itu 7 hari, entah itu 40 hari, 100 hari, 1000 hari, haul dan seterusnya, apapun namanya, yang paling penting adalah isi. Dulu ada orang 3 hari hadirin, cuman pada main gaplek. Ya enggak dulu? Ada 7 hari, pada ngobrol doang, ada subhanahu wa ta'ala. Ada 100 hari, ada ini al-adah, kebiasaan lama itu ada. Tapi kemudian muncul Islam, muncul syariah menyempurnakan kebiasaan kita, maka kebiasaan kita menjadi kebiasaan yang baik. Subhanallah, kebiasaan itu dirubah menjadi kebiasaan yang bahkan kata ulama mengatakan kebiasaan yang seperti ini dikategorikan sebagai sunnah takririyah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi subhanallah, hari ini pun kita diingatkan. Apa yang diingatkan oleh kita ketika kita hadir mendoakan orang yang meninggal dunia, kita mendoakan orang yang telah berpulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingatkan kita bahwa setiap kita pun bakal mengalami apa yang dialami oleh almarhumah. Cuma pertanyaannya, perbedaannya bisa jadi ada subhanahu wa ta'ala. Kalau almarhumah ketika 7 hari yang datang banyak, sebab Pak Haji Edi insya Allah orang baik. Nah masalahnya kita nih, kalau kita mampus nih hadirin, ya kira-kira yang doain ada apa kagak, itu persoalan kita nih subhanahu wa ta'ala. Lah jangan sampai pas 7 hari lah kagak dorong bisa. Ya Allah ya Rabb, na'udzubillahi min. Maka penting ma'asyiral subhanahu wa ta'ala, ini hal yang seperti pergaulan silaturahmi itu penting.
Ketika silaturahmi, paling tidak ada orang bisa memberi. Ketika kita meninggal dunia nanti, hidup ada orang yang menolong kita. Meninggal nanti, bahkan subhanallah, orang yang dekat dengan kita bisa memberikan syafaat kepada kita. Ma'asyiral hadirin subhanahu wa ta'ala. Lalu mana saja sih orang yang bisa memberikan syafaat? Di antara orang-orang yang bisa memberikan syafaat kepada kita, yang pertama paling tidak orang tua kita. Dulu nih orang tua waktu hidup doanya ijabah betul buat anak. Tapi sekarang orang tua sudah tidak ada, maka doa anak paling ijabah untuk orang tua. Nah, ada gantian sekarang mah. Tapi nanti ketika sama-sama di akhirat, orang tua insya Allah bisa memberikan syafaat, anak pun demikian bisa memberikan syafaat, saling bisa mendoakan. Sekali lagi, waktu hidup orang tua, ini orang tua mendoakan anak, ijabah doanya. Qabul, gampang diijabah oleh Allah. Tapi kalau orang tua sudah tidak ada, maka anaknya yang begitu ijabah, dia doakan Allahumma ghfirlahu atau Allahumma ghfirlaha, atau dia baca Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka subhanallah, orang tua yang telah tiada itu mendapat kucuran rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau keduanya sudah tidak ada subhanahu wa ta'ala, maka keduanya saling mendoakan, maka keduanya itu saling bisa memberikan pertolongan satu sama lain. Anak bisa nolongin orang tuanya pun demikian bisa nolongin kepada anak. Sebagaimana kita pun demikian, anak kita ya yang rada tengik lagunya kan subhanahu wa ta'ala, itu bisa bikin kita masuk neraka, ada deh. Ya, begitupun kita udah bener banget, orang tua kurang tapi bener, bisa jadi kita ngikut malu noh, bapak lu noh misalnya, subhanahu wa ta'ala. Padahal kita udah pengen masuk surga, gara-gara kita ada tanggung jawab terhadap orang tua kita, maka surga kita bisa dibatalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak hari ini kita diingatkan bahwa setiap kita bakal meninggal dunia, dan apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal cukup belum? Salat enggak khusyuk kita. Ya, ngaji jarang kita. Baca Quran dah. Ya, kita baca Quran kan meninggal doang ada nih. Baca Yasin kan ada yang meninggal doang, selain itu enggak. Sampai kadang-kadang baca Yasin sampai lupa kita. Sebab orang jarang baca kita ada di subhanahu wa ta'ala. Jamaah syara'al subhanahu wa ta'ala, maka baca Quran itu penting. Paling tidak malam Jumat kalau nggak bisa baca surah Yasin, Al-Baqarah kepanjangan dia. Ya subhanahu wa ta'ala. Paling tidak ada bacaan Quran yang kita baca, kemudian zikir kita kepada Allah, kemudian macam hal, segala hal yang baik kita lakukan, itu bagian dari amal perbuatan kita yang nanti akan ditanyakan di hadapan Allah, yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi amal yang begitu banyak ada subhanahu wa ta'ala belum tentu cukup. Amal yang begitu banyak belum tentu cukup, maka perlu kita ada doa dari orang lain. Maka jadilah diri kita nih, diri yang paling tidak bisa kasih syafaat buat keluarga. Siapa orang yang bisa kasih syafaat kepada keluarga? Orang yang rajin sholat tahajudnya. Wa minal laili fatahajjad nafilatan lak asa rabbuka yab'atsaka maqaman mahmuda. Sebab dikatakan subhanahu wa ta'ala, orang yang rajin sholat tahajud Allah tempatkan di tempat mahmudah, terpuji. Sama sebagaimana Rasulullah SAW pun ditempatkan di tempat yang terpuji. Ati Sayyidina Muhammad dan wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Innaka la tukhliful mi'ad. Doa apa itu? Doa adzan ada subhanahu wa ta'ala. Itu doa ajan, ada doa wa ba'athu maqaman mahmuda, ya Allah tempatkanlah Rasulullah maqaman mahmuda di tempat yang terpuji. Berarti orang yang rajin sholat tahajudnya tempatnya sama dengan tempatnya Rasulullah. Loh, kalau begitu Rasulullah sama dong kemuliaan dengan kita? Tidak.
Tapi yang dimaksud sama Rasulullah itu bisa memberikan syafaat. Bedanya ada subhanahu wa ta'ala, Rasulullah bisa memberikan syafaat di ummati, untuk umatnya, sementara kita hanya bisa memberikan syafaat buat orang-orang terdekat kita saja. Lumayan ya, ada subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, selain diingatkan kita akan mati, diingatkan pula bahwa diri kita ini manusia. Siapa diri kita? Manusia. Berarti kalau secara ada kebiasaan kita makan, binatang makan. Iya enggak? Kita minum, binatang minum. Kita tidur, binatang tidur. Malah kadang tidur banyakan kita. Ya, dengan subhanahu wa ta'ala. Kebo kan gitu ya. Kebo tidur ya. Kita tidur kadang-kadang kebuan kita sama kebo. Jadi ma'asyiral hadirin subhanahu wa ta'ala. Maka membedakan diri kita dengan yang lain bukan karena kebiasaan, tapi ada ibadah. Kebiasaan okelah kita sama dengan binatang, tapi ibadah ini yang membedakan kita dengan makhluk yang lainnya. Ma'asyiral hadirin subhanahu wa ta'ala, lihat dari awal ketika seseorang baru lahir ya, atau dalam kandungan ada acara 4 bulan, ada acara 7 bulan. Kucing bunting, ada nggak acara 7 bulan? Nggak ada. Belum pernah itu saya dapat undangan drama begitu. Ya, ketika dia lahir nih seseorang, diadankan sebelah kanannya, dikomahkan sebelah kirinya. Ya, kucing lahir dikomatin nggak? Diajanin nggak? Tuh, beda ya subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikhitankan, kemudian diakikahkan, kemudian ketika meninggal dunia, pemeliharaannya atau kemudian pengurusannya pun berbeda. Hadirin maaf, kita nabrak kucing ya, karena kucing itu seringkali kalau kita nabrak seringkali kita takut, ya enggak? Dan subhanallah, kita nabrak kucing, kalau kucing paling bungkusnya kayak kue pisang bungkusnya. Ya kan, kita bungkus baru kita kubur. Tapi manusia nggak begitu. Walaupun karomna bani Adam, sebab Allah memuliakan manusia. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala dibungkus sedemikian rupa, sebelumnya dimandikan, kemudian dikafani, setelah dikafani kemudian disolatkan, kemudian dimakamkan. Subhanallah. Bahkan kuburannya itu wajib dimuliakan. Sampai-sampai kata Nabi, kalau ada orang duduk di atas kuburan kaum muslimin, dia duduk apalagi nginjak, falyatabawu alannar, siap-siap dia duduk di atas nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita hadir di sini bisa mendoakan daripada almarhumah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan doa-doa kita diterima, dan mudah-mudahan apa yang kita mohonkan terkhusus buat almarhumah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita hadir di sini, insya Allah Allah tambahkan kita keberkahan, dan mudah-mudahan rumah yang senantiasa dibacakan ayat-ayat Quran kemudian diisi dengan zikrullah, mudah-mudahan menambah pula keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca Al-Fatihah sekali lagi terkhusus buat kedua almarhumah, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, dijadikan kubur raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Hadirin, banyak salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.